Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pelihara kita sampai Sabtu malam hari ini tanggal 10 Agustus 2024. Besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mau datang kepada Yesus. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Tidak ada waktu tanpa Yesus, tapi setiap waktu berjalan bersama Yesus, berjalan bersama firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus, Silas, Rasul yang lain, dia terus tidak pernah berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Saya juga sama, tidak mau berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan malam, pagi, malam terus. Sampai di luar pun, dimanapun Tuhan utus, saya memberitakan kabar kesukaan, kabar tentang keselamatan, kabar tentang kerajaan Allah. Karena kita dijadikan sebagai penjala manusia, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Dan apa yang kita kerjakan, kata firman Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Karena malam ini kita mau baca Kisah Rasul 15 ayat 22 sampai 41 tentang pelayanan Rasul Paulus, Silas, Petrus dan yang lain terus melayani pekerjaan Tuhan. Kita juga sama, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak mau berhenti. Kita mau terus melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar kesukaan, kabar kebenaran, kabar tentang Yesus, kabar tentang kerajaan Tuhan yang sempurna. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, haleluya. Biar ku mau selalu hidup dalam melayani pekerjaan Tuhan selamanya. Tiap hari kerja buat Tuhan, dengan diam kerja buat Tuhan. Tiap hari serahkan pada Yesus, jauhkan kejahatan, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup dalam rencanamu yang sempurna, amin, haleluya. Makin hari makin dekat cinta Tuhan Yesus, makin berat hubungannya dengan Yesus. Waktu susah lari pada Yesus, ku ditolongnya segera, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Makin mendalam di dalam iman, makin penuh dengan Roh Kudus, amin, haleluya. Makin hari makin tambah sabar, makin bersih dan tulus, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, amin, haleluya. Biarlah rohmu menyala, makin maju di dalam Yesus, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya.
Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya dia di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dialah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikanlah pikiranku, hatiku, sebab kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus. Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur sebab anugerah Tuhan luar biasa. Kita mau maju terus dalam pekerjaan Tuhan. Saya terus maju, tidak mau mundur. Maju terus melangkah bersama Yesus. Karena janji Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan artinya bergaul karib dengan Tuhan. Seperti saya melayani pekerjaan Tuhan ini, membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, semuanya tidak sia-sia. Semua dilihat sama Tuhan, kesetiaan kita, ketulusan hati kita, kebenaran nanti kita mau isi senantiasa dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dibentuk serupa dan Kristus. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan rutin. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Kemarin baca Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21. Sekarang lanjutkan berurutan mulai ayat 22. Kemarin selesai ayat 21. Sekarang ayat 22. Terus sampai Yesus datang kita mau setia. Kita komit dengan Tuhan. Sampainya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Ayat 22 Kisah Rasul 15. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barnabas, Yudas yang disebut Barsabas, dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Amin. Mari yang pertama di sini, maju terus melayani pekerjaan Tuhan, ya. Paulus dan semua yang lain diambil keputusan, ya, terus melayani pekerjaan Tuhan di Antiokhia, tidak pernah berhenti. Itu yang pertama. Terus kedua, menjadi orang terpandang artinya hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi bumerang. Jangan menjadi racun buat orang, tapi hidup kita harus menjadi berkat, ya. Jadi kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, memberikan sinar terang, ya, memberikan suatu bau harum di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari dua hal penting ini yang kita mau terus maju melalui pekerjaan Tuhan. Yang pertama pelayanan, kedua untuk menjadi berkat. Melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Tadi firman Tuhan dikatakan dalam 1 15 ayat 58. Jeripaya kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Tapi yang kedua, mari kita menjadi berkat, menjadi orang terpandang, karena memang itu sesuai firman Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 13 kita dijadikan Tuhan pemimpin, ya. Hidup kita terus naik bukan turun, karena di dalam kita ada Tuhan Yesus. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita sungguh-sungguh pandang Tuhan Yesus dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ayat 3, kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua
dari saudaramu kepada saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Seperti dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus berapa orang kepada kamu bersama dengan Barsabas Paulus yang kami kasihi. Itu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya dari nama Tuhan kita Yesus, mempertaruhkan nyawanya karena dasar cinta Tuhan. Jadi dia merindu untuk menjadi satu dalam pelayanan bersama Rasul Paulus, saudara ya. Karena itu mereka lakukan dengan segala kesetiaan. Kita juga sama, kita lakukan dengan segala kesetiaan ya. Ayat 27, maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis juga kepada kamu, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Oleh yang ketiga, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Jadi ada 3 penting yang sudah saya terangkan. Pertama, kita semangat melayani pekerjaan Tuhan ya. Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan. Tuhan selalu lihat asal hati kita tulus bersih. Karena Tuhan itu bisa melihat hati. Bohong tidak bohong Tuhan kelihatan. Tapi bagi kita, mari kita berkata firman Tuhan. Ada kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, kita jangan sampai hidup di luar firman Tuhan. Jangan sampai kita tanpa Roh Kudus. Maka pentingin supaya kita minta pimpinan Roh Kudus. Dikatakan 27, kami telah mengutus ayat 28, sebab dalam keputusan Roh Kudus ini, keputusan Roh Kudus. Oleh itu kita mau akrab dengan Tuhan. Kalau akrab dengan Tuhan, saya yakin Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan berikan petunjuk arah langkah kita supaya kita tidak salah langkah melangkah dalam rencana Tuhan. Ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada Allah, dari darah dan dari daging binatang yang mati celik cekik dari percabulan. Jikalau kamu melihara dari hal itu, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Jadi Rasul Paulus melarang murid-muridnya orang Yahudi itu melarang makanan yang disajikan di depan peti mati. Kan sering kali kita lihat itu. Katanya mereka tuh bakal akan senang. Oleh itu selagi kita hidup ya, kita memberikan kesenangan. Bukan waktu kita mati. Bukan seorang mati langsung kita hormati. Tapi hormati selagi kita masih hidup. Kan itu waktunya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita kondisi seperti ini. Ya, minta sama Tuhan supaya Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan ya. Roh Kudus akan tuntun kita. Jadi ketika minta, selalu Roh Kudus akan bimbing hidup kita. Ayat 30 ya. Ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari ikan binatang yang mati dicekik, dari pecah bola. Kalau kamu melihara dari hal ini, itu berbuat baik, kesekianlah selamat. Jadi kita tidak boleh orang Kristen Tuhan yang kalau kita datang kepada almarhum mayat-mayat itu di rumah duka, banyak mereka itu yang menyuguhi buah-buah makanan ya. Tapi kalau di depan peti almarhum tidak boleh ya. Jadi oleh itu takut sama Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka tidak boleh kamu harus menjauhkan dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, banyak itu ya. Diserahkan kepada berhala baru sembahyang supaya dapat berkedak boleh. Ya, dilarang sama Tuhan ya. Oleh itu kita takut sama Tuhan. Terus berikutnya, setelah berpamitan Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka terpanggil, seluruh jemaat berkumpul dan mereka menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca suatu, jemaat bersuka cita karena isinya menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihatin saudara-saudara itu dan menguatkan hati. Dan sudah berangkat waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali mereka yang mutusnya. Tapi Silas memutuskan untuk orang tinggal di situ ya. Jadi ini terus melayani pekerjaan Tuhan. Ya maju terus ya, tanpa kita harus bermalas, tidak boleh. Kita mesti melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus terus maju ya, bahkan mereka tinggal di Antioquia, melepas mereka dengan damai, kembali mereka dimutusnya, tapi setelah memutuskan untuk tinggal di situ, maju terus melayani pekerjaan Tuhan ya. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, sambil kita saling menguatkan dan menguatkan hati mereka ya, memberikan semangat untuk terus kita maju melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 35, Paulus dan Barnabas tinggal berapa hari lama di Antioquia. Mereka bersama dengan banyak orang lain mengajar, memberitakan firman Tuhan. Coba mereka mengajar, memberitakan firman Tuhan. Seperti saya sampaikan pagi malam itu ada firman Tuhan ya. Karena saya baca firman Tuhan seperti malam ini kita baca Kisah Rasul pasal 15. Mari kita mau rajin
baca Alkitab dan rajin menjadi pelaku firman. Tapi berapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan juga tidak mau turut bekerja bersama mereka. Jadi Rasul Paulus selalu dengan tegas sebagai pemimpin dia dalam pelayanan. Kalau memang tidak boleh, tidak boleh. Jangan menyentuh hal yang najis. Kata Tuhan, dalam pelayanan tidak boleh kotor, tapi memiliki hati yang bersih. Dan kita terima kasih buat semua. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati kita semua. Mari kita mau setia sama Tuhan. Cinta Tuhan sungguh-sungguh ya. Barnabas juga membawa Yohanes ini disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata, tidak baik membawa seorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turun bekerja sama dengan mereka. Hal itu meninggalkan perselisihan tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlari ke Pisiprus. Tapi Paulus memilih Silas, sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Ayat 41 yang terakhir. Berangkatlah yang mengelilingi Syria dan Kilia sambil meneguhkan jemaat-jemaat itu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita ambil simak ada beberapa penting di sini. Yang pertama, terus jangan pernah berhenti melayan pekerjaan Tuhan. Maju melayan pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan buat jerih payah pekerjaan tidak sia-sia. Kiranya Roh Kudus akan tuntun kita. Dan senantiasa kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ya, senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhan Yesus hidup kita berhasil diberkati Tuhan. Tanpa Tuhan kita hancur. Dan kedua, mari kita minta selalu pimpin Roh Kudus. Supaya Roh Kudus kan menyertai kita dalam setiap pelayanan kita. Supaya kehidupan kita menjadi berkat ya. Menjadi berkat seperti, lihat ini, menjaga nama ya. Silas keduanya adalah orang terpandang. Kita numpaki Tuhan menjadi orang terpandang. Punya integritas ya. Jangan bikin malu kita hamba Tuhan. Tapi punya integritas supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya hidup kita menjadi nama terpandang. Bukan kita sombong, tidak. Tapi kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau orang hidup dalam firman Tuhan, hidupnya sederhana. Hidupnya bukan macam-macam. 5 hal penting, yaitu cinta, memiliki cinta. Dan kedua, memiliki taat, baik vertikal atau horizontal. Dan memiliki kesetiaan. Memiliki kerendahan hati. Dan memiliki hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus. Tanpa kurusan, tanpa kebenaran Tuhan. Tanpa semuanya, kalau tidak punya kasih, tidak punya taat dan rendah hati, tidak punya sifat Kristus itu. Bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau sungguh sama Tuhan. Sapanya Yesus satu-satu. Pokoknya saya selalu beritakan Yesus. Tidak juru selamat lain. Hanya Yesus satu-satunya. Tuhan memberkati kita semua. Tiap hari ku berjuang. Amin, haleluya. Buat kerajaan Bapa. Amin, haleluya. Tuhan biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja. Hidup kita terpandang, kata firman Tuhan di sini. Paulus dan Silas menjadi orang terpandang karena hidupnya di dalam firman Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Oleh itu komitmen kita sebagai Tuhan dipakai Tuhan supaya hidup kita terpandang, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, sehingga melalui hidup kita jadikan penjala-penjala manusia. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Amin. Tiap hari ku berjuang. Amin, haleluya. Buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berjaga dan berdoa. Terus kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dan menjaga integritas supaya kehidupan kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi nama kita terpandang. Dimuliakan nama Tuhan melalui hidup ini. Kita mau ambil bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.